1 tahun menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT, Victor Rijos dinilai HMI belum mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan di NTT, salah satunya kasus trafficking. Pembentukan satuan tugas Satgas oleh gubernur NTT dinilai hanya menghabiskan anggaran namun tidak mengurangi jumlah kasus trafficking di NTT. Hal tersebut disampaikan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Kupang saat menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD NTT Senin pagi. Kedatangan massa aksi diterima oleh sejumlah anggota dewan di ruang rapat Komisi 1. HMI menilai Gubernur Victor Laiskodat belum mampu membuat terobosan baru terhadap kasus human trafficking di NTT. Jumlah kasus kematian TKI asal NTT kian waktu terus meningkat. Satuan tugas pencegahan yang ditempatkan di Bandara El Tari, Kupang hanya bertugas dalam kurun waktu yang sangat singkat sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 5 April 2018 lalu. Jenjang pendidikannya dipergunakan tinggi, sehingga pemerintah harus hadir dan melihat bahwa apa kendalanya, sehingga SDM di Nusa Tenggara Timur itu bisa menyaingi SDM di provinsi lain. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Nah, kesehatan hari ini kami melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi. Yang pertama di Sumba Timur, terkait dengan gizi buruk. Gizi buruk yang terjadi, ada beberapa orang, anak balita yang umur di bawah 5 tahun, itu mengalami gizi buruk sekitar 280 orang mengalami gizi buruk di Sumba Timur. Sehingga pemerintah Nusa Tenggara Timur harus melihat itu, terutama kepada Bapak Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur, harus melihat gizi buruk yang terjadi di kabupaten itu, sehingga sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur harus melihat kondisi-kondisi anak balita yang mengalami gizi buruk yang terjadi di Sumba Timur. Jangan sampai HMI juga menilai sejumlah terobosan lain oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT seperti pencegahan stunting, serta penutupan Pulau Komodo hanyalah sebuah wacana yang dibangun oleh kedua pemimpin ini. Penutupan Pulau Komodo hanya merugikan masyarakat setempat, serta akan berdampak pada kekurangan kunjungan wisatawan yang berwisata ke Pulau Komodo. Data ya, kita bisa tenaga medis bisa mendata, tapi bagaimana untuk keluar dari zona ini? Ini agak susah. Jadi menjadi harapan kita bersama, kita akan memperjuangkan ini. Kami ada 65 orang ya, jadi ada komisi-komisi yang membidangi, tapi secara umum DPR tidak hanya melalui komisi yang membidangi itu tersebut, tapi kita semua akan bersuara untuk bagaimana menciptakan manusia yang sehat, manusia yang handal, supaya bangsa ini juga baik. Pemimpin bangsa ini kalau tidak sehat, kita semua sakit adik-adik. Jadi ini sudah menjadi komitmen kita bersama. Hal yang kedua, itu memang sudah masuk dalam program, tetapi sesudah kami diskusikan itu dia butuh dana yang multi-year. Tidak hanya dalam 1 tahun, dia mesti multi-year. Karena dari kapal sampai dengan fasilitas yang ada itu diperkirakan dananya ya cukup besar, sekitar 300 M untuk bangun satu rumah sakit apung, termasuk dia punya fasilitas yang lengkap, sehingga itu harus dianggarkan menjadi multi-year. Dan itu diharapkan ya paling lambat 2021 itu dia sudah beroperasi. Mudah-mudahan itu bisa. Sementara langkah lain seperti pencegahan stunting dinilai masih dalam bentuk wacana. Selain itu, tingginya pasien gizi buruk di Pulau Sumba yang membutuhkan perhatian serius Pemprov NTT. Usai berdialog dengan anggota DPRD NTT, massa aksi menyerahkan pernyataan sikap sebagai rekomendasi bagi Dewan. Selanjutnya, para demonstran melanjutkan aksi ke Gedung Sasando kantor Gubernur NTT. Patrice Laiskodat, AFB TV melaporkan.